Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam rangka resepsi milad ke-58 IMM Kota Batam. Selanjutnya tentu selain syukur kita juga menyampaikan salawat dan salam kita kepada suri teladan kita Muhammad Rasulullah SAW yang dengan kehadirannya kita telah beranjak dari alam yang gelap, alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, dalam hal ini mendapat hidayah berupa iman dan Islam. Selanjutnya yang terhormat Bapak Wali Kota Batam yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Sudah itu selanjutnya ada Ketua Stikom Muhammadiyah Batam, ada apa tadi? Dari STIT tadi kemana? Tadi ada kok udah hilang ya? Atau musuhan sama saya? Saya ngomong dia keluar ya? kayak ngajak berkelahi gitu ya. Ini ada senior dari Pak Zulkifli, ada dari Ortom, ada Mas Karsidin, dan semua adik-adik sekalian lah ya. Saya gak hafal nanti tapi salah sebut nama ya. Nah, saya ingin menyampaikan cuma dua hal saja dalam rangka peringatan milad ini, karena tadi udah panjang lebar. Nah, saya mau mengingatkan begini, bahwa kita senantiasa disuruh bersyukur. Dan IMM yang 58 tahun usianya itu wajib mensyukuri usianya yang 58 itu. Persoalannya sekarang, nih saya juga ragu nih apakah kalian bisa mengerti itu. Syukur itu sebetulnya apa sih? Apakah syukur itu cukup dengan kalian sehari-hari mengucapkan alhamdulillah, dengan mengucapkan berzikir kepada Allah? Tidak seperti itu syukur. Artinya syukur yang sebenarnya itu adalah ketika Allah menganugerahi kita berbagai nikmat, berbagai rezeki, maka potensi atau hal yang dititipkan Allah kepada kita itu kita maksimalkan penggunaannya. Dalam hal ini IMM sebagai kalau bahasa kami dulu itu kader elitnya persyarikatan, karena dia cendekiawan. Maka gunakanlah akal pikiran itu semaksimal mungkin. Jangan cuman hanya sebatas diskusi-diskusi warung kopi yang tidak ada ujungnya. Jadi kalian saya perhatikan, dan saya juga ngalamin dulu ya. Jadi bukan itu cerita saya juga mengalaminya. Jadi sejauh yang saya alamin dan yang saya lihat itu ya anak-anak IMM ini kalau cerita luar biasa, sama seperti tadi bergebu-gebu, tetapi nggak ada ujungnya, nggak ada hasilnya. Nah, padahal itu manifestasi syukur itu. Nah, saya ingin tanamkan sekali ini kepada kita semua, termasuk kepada saya tentunya. Syukur itu adalah dengan memaksimalkan apapun yang diberikan Allah kepada kita. Contoh saja sederhana, misalnya orang tua kita memberi kita uang 1 juta misalnya. Itu kan harus kita manfaatkan dengan maksimal. Nggak bisa kita royal-royal sembarang-sembarang dengan uang itu. Marah orang tua kita. Begitu juga lah Allah memberi kita akal pikiran ini. Maka gunakanlah itu semaksimal mungkin. Dan karena sebagai kader persyarikatan yang katanya mewakili atau memperjuangkan pergerakan Muhammadiyah, maka kewajiban kalianlah dengan akal pikiran tadi untuk memajukan cita-cita Muhammadiyah itu, memanifestasikan, mewujudkannya. Jangan cuma hanya sebatas diskusi-diskusi yang saya bilang tidak berujung pangkal itu. Ujung-ujungnya cuma di warung kopi. Panggil ketua, 50.000 bayar. Enggak menyelesaikan masalah. Nah, harapan saya ke depan dengan usia yang 58 tahun yang katanya 5 tahun lagi game itu. Karena tadi saya nggak tahu siapa tadi bilang kalau Rasul itu umurnya 63. Berarti 5 tahun lagi IMM ini udah selesai pula. Wah, ini salah ini perumpamaannya. Ya gitu tadi Pak Herman ya. Saya bilang ini kacau ini, saya bilang ini 5 tahun lagi cuma umur IMM ini. Tapi kalaupun memang harus 5 tahun lagi, ada yang kalian tinggalkan. Sama yang dia bilang tadi. Ya kalau memang pendahulu kita tidak bisa membuat sejarah, maka kitalah yang membuat sejarah itu. Itu bagus. Nah,
Yang kedua, ini tadi yang pertama saya bilang ya. Yang kedua, ini saya kepingin menyampaikan menitip pesan lah buat pemerintah Kota Batam bahwa apapun yang dibuat Muhammadiyah, seyogianya itu bukan untuk kepentingan Muhammadiyah. Kepentingan Muhammadiyah berkarya, membuat apakah sekolah, panti asuhan yang sudah disampaikan tadi, itu adalah dalam rangka kontribusi Muhammadiyah membangun bangsa ini. Dan kalau pemerintah ikut berpartisipasi mendukung pergerakan Muhammadiyah itu, maka seyogianya itu pemerintah adalah membantu dirinya sendiri, bukan membantu Muhammadiyah. Karena jujur saja Muhammadiyah tanpa pemerintah pun sudah jalan. Jadi sejarah sudah menunjukkan dari 1912 Muhammadiyah itu berdiri, dia sudah bikin panti asuhan sendiri, bikin sekolah sendiri, dan negara ini pun Muhammadiyah ikut mendirikannya. Sehingga ketika misalnya negara mau cuek sama Muhammadiyah, it's okay, no problem. Karena kita bisa mandiri. Tapi mandiri dalam artian bukan mengerjakan sendiri ya. Karena seperti yang dia bilang tadi, kita ini makhluk sosial yang butuh bantuan orang lain. Nah dalam hal ini yang ingin saya sampaikan kepada Wali Kota Batam, mungkin nanti bisa disampaikan bahwa sering-seringlah dilihat komplek kami ini. Karena sejauh yang saya tahu, dan saya di Muhammadiyah di Batam ini dari 95 Pak. Dari 96 musyawarah daerah pertama Muhammadiyah Kota Batam sampai hari ini, saya terlibat terus di pimpinan daerah. Dan komplek Muhammadiyah ini dari 98 kita dapat dari otorita. Wali Kota Batam secara personal itu baru sekali kemari. Itu zaman Pak Ahmad Dahlan wali kotanya, ketika itu acara penghijauan, penanaman pohon bersama Aisyah. Dan kalau ada banyak bangunan di sini, alhamdulillah yang dari Pemko Batam sejauh ini belum ada Pak. Belum ada. Nah, yang ada itu memang, jadi macam mana lah ya, yang ada itu baru dari provinsi. Dan saya dalam waktu dekat sih rencana akan mengajukan ke pemerintah Kota Batam, karena kita ada di sini ini ada SD, ada SMP dan ada TK. Jadi harapannya ada pondasi SD kami di belakang itu. Kalau bisa, nah itu titipnya Pak, titipkan tolong disampaikan ke Pak Wali Kota bahwa kami butuh SD kami itu, karena sekarang baru kelas 4 dan kelasnya sudah habis. Ruangan yang mau di ini itu nggak ada yang tersedia, sehingga kita perlu menyediakan ruangan baru untuk tahun depan itu, dan tempatnya sudah ada dan pondasinya kemarin sudah kita siapin, udah dibangun sedikit dan tinggal meneruskan. Jadi kalau bisa kita dapat ruang kelas baru 3 lokal ya alhamdulillah. Kalau 6 ya lebih bagus lagi. Mungkin demikian aja, karena kalau saya panjang-panjang cerita membosankan. Dan Pak Wali sebentar lagi akan menyampaikan sambutan juga. Kalau saya nggak pandai berpantun, mungkin demikian saja. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.